Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Di depan Chu Feng, sebuah kota kecil muncul. Tapi melihat dari jauh, Chu Feng menemukan bahwa di luar sebuah rumah besar di kota kecil, ada banyak orang berkumpul. Orang-orang itu dalam antrean panjang, seolah-olah ada untuk mendapatkan sesuatu. Saat dia datang ke lokasi itu untuk pertama kalinya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chu Feng tidak menampilkan kultivasinya yang kuat. Sebaliknya, dia diam-diam turun dari langit, lalu berjalan ke kota. Kali ini, Chu Feng menemukan bahwa itu benar-benar hanya kota kecil biasa. Itu bahkan lebih rendah daripada kota gunung miring tempat keluarga Chu-nya tinggal sebelumnya. Di kota ini, kebanyakan dari mereka adalah rakyat jelata dan bahkan tidak ada restoran. Namun, ada rumah besar di kota itu. Pada saat itu, beberapa ratus warga berbaris seperti naga besar. Mereka berkumpul di luar pintu rumah besar untuk mengumpulkan makanan. Ah, Lord Li benar-benar orang yang baik. Dia membagikan makanan setiap bulan kepada kita orang miskin. Ada banyak bencana alam tahun ini dan produksi makanan sangat berkurang. Jika bukan karena Tuan Li yang menyediakan kami makanan untuk membantu kami, aku khawatir bahwa kami sudah kelaparan sampai mati. Dari diskusi warga, Chu Feng menemukan bahwa makanan gratis diberikan di tempat ini, dan melihat tempat tinggal Lord Li, meskipun tidak menyilaukan dalam emas dan batu giok, dia tampak seperti orang kaya. Setidaknya kediamannya sedikit lebih kuat daripada rumah rumput warga lainnya. Ini berarti di dalam rumah Lord Li, bahkan jika dia tidak memiliki hidangan mewah, dia masih memiliki makanan lezat seperti ayam, bebek, ikan, dll. Jadi, Chu Feng tidak berbaris. Saat dia sedang ditatap oleh banyak orang yang berbeda dan tatapan aneh, dia berjalan menuju pintu rumah Li. Berhenti. Untuk mengambil makanan, kamu harus antri. Siapa yang mengizinkanmu memotong antrian? Melihat itu, beberapa penjaga kediaman, pria besar yang memiliki tubuh tinggi dan besar, menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Beberapa pria kuat memiliki budidaya tingkat 2 dari dunia roh. Meskipun budidaya mereka sangat kecil, itu cukup baik jika dibandingkan dengan warga yang tidak memiliki budidaya. Aku di sini bukan untuk mengambil makanan. Aku di sini untuk membeli makanan. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, "Beli makanan?" Setelah mendengar kata-kata itu, dari dalam halaman, seorang pria parubaya dengan kumis berbentuk 8 yang mengenakan pakaian cantik berjalan keluar. Setelah pria parubaya itu melihat pakaian Chu Feng yang cantik dan wajah muda, langsung, matanya bersinar ketika dia dengan cepat tertawa dan berkata, "Pahlawan muda, bolehkah aku bertanya berapa banyak makanan yang ingin kamu beli?" "8. Aku hanya ingin membeli 1 makanan saja. Bawa anggur dan daging terbaik keluargamu dan buatkan aku makan. Aku menjamin bahwa aku tidak akan memperlakukan salah satu dari kamu dengan buruk," kata Chu Feng. "Oke, pahlawan muda, silakan datang ke sini." Melihat itu, pria parubaya dengan kumis 8 berbentuk mengundangnya dengan senyum jahat di wajahnya, dan dia juga meneriaki pria besar di sebelahnya, "Apa yang kamu menatap kosong? Cepat pergi dapur dan memesannya untuk menyiapkan meja hidangan tingkat atas untuk pahlawan muda ini. Semakin cepat semakin baik." Siapa itu Chu Feng? Meskipun dia masih muda, dia adalah orang yang membalik seluruh provinsi Azur terbalik. Secara alami, dia bisa melihat bahwa kumis yang berbentuk 8 merasa bahwa dia adalah orang kaya. Usia Chu Feng juga sangat muda, jadi pria itu ingin mengambil kesempatan untuk menipu dia. Namun, Chu Feng terlalu malas untuk mengganggunya karena saat ini, dia benar-benar lapar. Dia hanya ingin makan enak. Adapun uang, Chu Feng bahkan tidak kekurangan uang. Setelah itu, Chu Feng diundang ke aula yang cukup bagus. Juga harus dikatakan bahwa efisiensi kerja kumis 8 berbentuk agak baik. Sangat cepat, banyak hidangan memenuhi meja. Mungkin karena Chu Feng terlalu lapar, atau karena piring mereka berbau sangat harum, saat Chu Feng melihat ke meja piring, bintang-bintang emas benar-benar bisa muncul di depan matanya. Ketika dia meneteskan air liur, dia menarik lengan bajunya dan membuka lengannya, bersiap untuk mengisi semua makanan. "Tunggu." Tapi tepat pada saat itu, kumis berbentuk 8 tiba-tiba berbicara.
Dia tertawa sambil tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, "Pahlawan muda, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi beberapa bahan telah dihabiskan di meja hidangan yang baik ini. Biasanya, tuan keluarga aku tidak akan berani begitu boros sehingga jika kamu tidak bisa mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama, aku tidak bisa memberikan penjelasan yang baik ketika aku kembali." "Sialan." Chu Feng marah. "Kamu pikir aku tidak punya cukup makanan untuk makan?" Jadi, Chu Feng meletakkan tangannya ke arah Cosmosak di pinggangnya dan ingin mengambil sesuatu dengan santai untuk membuat kumis berbentuk 8. "Sial." Meskipun sepertinya sentuhan yang tidak signifikan, wajah Chu Feng berubah karena dia dengan heran menemukan bahwa di dalam Cosmosaknya, selain World Spirit Kompas dan beberapa peralatan cadangan lainnya, itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada bulu. Pada saat itu, Chu Feng ingat pada awalnya ketika dia berada di makam 1000 tulang, dia merapikan Cosmosaknya. Dia menyerahkan barang-barang yang menurutnya tidak berguna untuk Li Shangqing, dan obat-obatan mendalam dan yang lainnya yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri semuanya habis ketika dia berkultivasi. Saat ini, Chu Feng benar-benar tidak dapat mengambil item dengan nilai yang sama untuk membayar meja piring. Lagi pula, apa yang ditinggalkannya adalah hal-hal yang perlu dia gunakan, dan semuanya adalah bahan yang tak ternilai. Mengesampingkan bahwa memberikannya pada kumis berbentuk 8 ini akan sangat mengganggu, bahkan jika dia mengeluarkannya, pria itu mungkin tidak dapat mengenali apa itu. "Kataku, pahlawan muda. Kamu tidak berencana untuk makan dan larikan?" Melihat itu, kumis 8 berbentuk menembak pandangannya ke samping. Senyum penuh perhatian sebelumnya benar-benar menghilang, dan menggantikannya adalah sedikit keganasan gelap. Pada saat yang sama, beberapa pria besar juga bergegas masuk dari luar. Melihat bagaimana mereka sepertinya ingin menyerang Chu Feng. Saat itu, Chu Feng sangat marah juga. Dia memikirkan identitasnya, kekuatannya. Namun dia benar-benar dipandang rendah oleh sekelompok pengemis. Pikiran pertama Chu Feng adalah untuk mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan untuk mengangkat atap mereka dan menjauh sehingga mereka bisa melihat kekuatannya sendiri dan sangat menyadari kesalahan mereka. Tetapi berpikir lebih terinci, Chu Feng menemukan bahwa dia memang tidak masuk akal. Makan makanan tanpa uang untuk membayar tagihan adalah fakta, dan itu benar-benar tidak terlalu baik untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun Chu Feng tidak takut pada hal-hal, dia bukan orang jahat yang tidak melakukan apa-apa selain melakukan kejahatan. Secara alami, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sombong dan sombong sambil menggertak yang lemah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tetapi pada saat itu, dari luar aula, teriakan keras seorang lelaki tua terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua berusia 60-an berjalan masuk. Pria tua itu mengenakan pakaian yang sangat kuno dan penampilannya juga sangat mirip kotoran. Dia benar-benar tampak seperti orang tua yang berjalan di sekitar gong mencolok di malam hari untuk menunjukkan waktu. Namun, ketika pria tua itu muncul, tidak peduli apakah itu kumis berbentuk 8 atau beberapa pria besar, mereka langsung menjadi lebih rendah hati. "Tuhan, orang ini ingin makan dan lari." Jelas, kumis 8 bentuk sangat takut pada orang tua itu ketika dia dengan cepat pergi untuk menjelaskan. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya tahu bahwa orang tua yang tidak terlihat seperti orang istimewa adalah tuan dari kediaman besar ini, Tuan Li yang dikatakan, oleh warga, untuk ramah dan suka memberikan kekayaannya untuk orang lain. Sungguh, yang disebut, mereka yang datang adalah tamu. Itu hanya makan sekali, jadi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk meminta uang, dan bahkan menyerangnya? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada tamu ini? Namun, setelah mendengar penjelasan kumis yang berbentuk 8, Lord Li bahkan lebih marah ketika dia menunjuk ke kepala mereka dan dengan keras menegur. Dalam situasi seperti itu, kumis berbentuk 8 dan pria besar lainnya hanya bisa meminta maaf kepada Chu Feng satu demi satu. Di sisi lain, itu menyebabkan Chu Feng merasa agak buruk. "Teman, kamu bukan orang asli kan? Kemana kamu menuju?" Lord Li duduk di sebelah Chu Feng dan tersenyum sambil bertanya. Chu Feng saat ini sudah tidak menahan diri saat dia mulai mengisinya dengan makanan saat dia menyapu semuanya. Baru setelah mendengar Tuan Li bertanya, dia menyeka mulutnya yang penuh minyak dan berkata, "Aku memang bukan orang asli. Aku datang dari Provinsi Spirit dan aku ingin pergi ke Gunung 1000 Monster." "Apa? 1000 gunung monster?"
Setelah mendengar 3 kata, Thousand Monster Mountain, tidak hanya Master Li, hampir semua wajah semua orang di tempat kejadian sangat berubah karena mereka tidak sedikit ketakutan. Tubuh Lord Li bahkan bergoyang dan dia hampir jatuh dari kursi. Jika Chu Feng tidak memiliki tangan yang cepat dan mata yang tajam, dan menangkapnya, dia pasti akan jatuh dengan 4 anggota tubuhnya menunjuk ke langit.